Ada era baru nih di Timnas Sepak Bola Indonesia di bawah komando pelatih John Hurtman. Nah, dia ini bukan cuma bawa nama besar loh, tapi juga metode yang bisa dibilang revolusioner, yang katanya sih bisa mengubah total cara main timnas kita. Penasaran kan? Yuk, kita bedah bareng-bareng, gebrakan taktis apa aja yang dia bawa. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita lihat awal mula kedatangannya. Terus kita cek gimana dia nggak ngerombak total, tapi justru membangun di atas fondasi yang lama. Nah, yang paling seru, misi utamanya, menajamkan lini serang. Lalu, kita intip metode latihannya yang super unik. Dan terakhir, soal gimana dia mau ngebentuk identitas baru buat timnas. Oke, kita mulai dari bagian pertama, awal dari sebuah era baru. Jadi, ceritanya dimulai Januari 2026. John Hurtman baru aja datang, langsung dihadapkan sama ujian pertama. Dan ujian yang ini nggak main-main, turnamen internasional, di kandang sendiri pula. Ini bukan cuma soal debut, tapi benar-benar jadi panggung pembuktian di depan supporter kita semua. Nah, Hurtman sendiri tuh antusias banget. Dia bilang, saya rasa ini fantastis untuk sepak bola Indonesia. Dan bagi para pemain dan staf, ini akan menjadi ujian yang sangat baik. Buat dia, ini bukan beban, tapi justru kesempatan emas. Kesempatan buat apa? Ya buat ngukur kekuatan tim, buat mempercepat proses adaptasi dan pertumbuhan timnas. Keren kan cara pandangnya? Lanjut ke bagian kedua. Nah, ini yang menarik. Mungkin banyak yang mikir pelatih baru pasti bakal ngerombak total timnya kan? Ternyata Hurtman nggak gitu. Dia justru memilih buat berevolusi, bukan revolusi. Artinya, dia membangun di atas fondasi yang udah diletakkan sama pelatih-pelatih sebelumnya. Coba kita lihat deh perbandingannya. Jadi, bisa dibilang dia ini menggabungkan dua kekuatan. Di satu sisi, dia mempertahankan warisan Coach Shin Tae-yong, struktur pertahanan yang udah fantastis, yang kompak, kuat, dan solid banget. Tapi di sisi lain, dia juga menyuntikkan pengaruh dari Patrick Kluivert, yaitu gaya main yang lebih ekspansif dan ekspresif pas nyerang. Tujuannya jelas, biar tim kita solid pas bertahan, tapi juga tajam dan kreatif pas menyerang. Seimbang. Oke, masuk ke bagian ketiga. Misi utamanya. Dengan fondasi yang udah jelas, Hurtman langsung tahu ada satu area spesifik yang harus segera dibenahi kalau tim ini mau naik kelas. Inilah fokus utamanya. Nah, pertanyaannya, dari semua aspek permainan, apa sih prioritas pertama buat Coach Hurtman? Kira-kira apa yang paling ingin dia tingkatkan? Jawabannya, sektor serangan. Yap, Hurtman mau serangan kita jauh lebih tajam. Gimana caranya? Pertama, serangan transisi harus lebih cepat, kilat. Begitu dapat bola, langsung gas ke depan. Kedua, organisasi serangan diperbaiki jadi nggak asal-asalan lagi. Ketiga, dan ini penting banget, permainan kita harus jadi lebih susah ditebak, jangan monoton. Dan terakhir, tim harus lebih adaptif, bisa mengubah cara main di tengah pertandingan. Intinya, bikin lawan pusing. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya nih, metode Hurtman. Oke, kita udah tahu apa yang dia mau. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya dia menerapkan semua ide taktis ini di lapangan latihan? Ini dia yang beda. Solusinya ternyata ada dua. Kombinasi maut nih. Yang pertama, jelas latihan dengan intensitas super tinggi. Fisik pemain digenjot habis-habisan biar staminanya prima. Tapi ada yang kedua, dan ini yang benar-benar baru. Bagian keduanya ini adalah pendekatan visual yang revolusioner. Dengerin deh apa kata bek kita, Rizky Ridho. Dia bilang, pelatih membawa semacam televisi ke lapangan. Lewat tayangan itu, jadi lebih detail taktik seperti apa yang diinstruksikan kepada pemain. Kebayang nggak? Ada TV di tengah lapangan latihan. Jadi, gimana sih siklus umpan balik visual ini bekerja di lapangan? Simple, tapi jenius. Pertama, pelatih kasih pengarahan, ngejelasin latihannya. Terus yang kedua, para pemain disuruh nonton video taktiknya langsung di layar TV itu. Nah, abis nonton, mereka nggak pakai lama. Langsung coba terapkan skema itu di lapangan. Jadi, dari teori ke visual, langsung ke praktek dalam hitungan menit. Ini bikin pemahaman taktik jadi cepet banget nempel di kepala pemain. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Semua latihan intens, semua teknologi canggih di lapangan, itu semua tujuannya apa sih? Ternyata, ini lebih dari sekedar taktik atau cara main. Ini soal membentuk sebuah identitas baru. Dan identitas yang dia maksud itu dalam banget. Tujuannya adalah supaya cara main timnas kita di lapangan itu bisa jadi cerminan dari budaya dan karakter bangsa Indonesia. Jadi pas orang nonton timnas main, mereka bisa lihat, oh ini Indonesia banget.
Terus apa aja identitas baru itu? Herdman merangkumnya dalam 3 hal. Pertama, jadi tim yang pekerja keras, lari terus gak ada capeknya. Kedua, punya sisi kreatif yang artistik, main bolanya indah, enak ditonton. Dan ketiga, yang paling penting, main dengan rasa persatuan dan kekeluargaan yang erat banget, solid di dalam dan di luar lapangan. Jadi kesimpulannya metode Herdman ini adalah kombinasi dari 3 hal. Intensitas fisik yang tinggi, inovasi visual dalam latihan, dan filosofi permainan yang berakar dari budaya kita sendiri. Pertanyaannya sekarang, dengan metode baru dan semangat yang baru ini, apakah ini bakal jadi awal dari era yang jauh lebih dinamis buat sepak bola Indonesia? Akankah kita melihat tim Garuda yang berbeda di lapangan? Menarik buat kita tunggu sama-sama.